Ini adalah kisah paling sedih tentang kucing yang selalu diabaikan, tidak diberi makan, dan bahkan diperlakukan dengan kejam oleh seorang wanita. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang wanita bernama Lila. Ia adalah sosok yang sederhana, tapi ada satu sifatnya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Lila sangat pelit, tak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk-makhluk kecil yang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah kucing yang sering datang ke rumahnya. Kucing itu datang setiap pagi dan sore, dengan tubuh kurus, berbulu coklat dengan sedikit putih di bagian dada. Matanya tampak lelah, namun penuh harap saat ia mengedipkan mata besar itu ke arah Lila yang sedang sibuk di dapur. Kucing itu tahu betul, Lila seringkali menyisakan makanan dari masakannya, namun ia tak pernah merasa cukup untuk memberikannya. Lila hidup seorang diri di rumah yang terletak agak terpencil, jauh dari keramaian. Sejak suaminya meninggal, ia tidak pernah benar-benar membuka hati untuk siapapun, termasuk kucing yang datang setiap hari itu. Kucing itu datang dengan penuh harap, meski seringkali Lila hanya akan menutup pintu tanpa memberi apapun. Namun, ada kalanya Lila merasa sedikit kasihan, terutama ketika melihat kucing itu memandangi makanan yang ia makan. Tapi, rasa kasihan itu tidak pernah cukup untuk membuatnya memberi sedikit remah-remah pada kucing itu. Lila selalu berpikir, kenapa aku harus memberi mereka makan? Mereka bisa mencari makan sendiri. Pernah suatu hari, kucing itu mencoba mendekat lebih dekat, mendekati meja makan tempat Lila sedang menyantap sarapannya. Dengan tubuh yang gemetar karena kelaparan, kucing itu mengeluarkan suara lembut, seolah meminta sedikit dari makanan Lila. Namun, Lila menatapnya dengan sinis dan berkata dengan kasar, "Pergi sana, ini makananku. Kalau kamu lapar, carilah makananmu sendiri." Kucing itu mundur perlahan, namun matanya tetap mengawasi Lila, penuh harap. Lila hanya mendengus, merasa tidak terganggu, dan kembali makan dengan cepat, seakan tidak pernah ada yang terjadi. Meskipun setiap hari kucing itu kembali, Lila tetap keras hati dan tidak merasa perlu berbagi. Tidak ada rasa penyesalan, hanya rasa acuh tak acuh yang menguasai hatinya. Hari demi hari berlalu dan kucing itu tetap datang. Lila tetap hidup dengan cara yang sama, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan tidak peduli dengan kelaparan yang dialami kucing itu. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, tanpa menyadari bahwa ia telah menutup pintu hatinya untuk segala yang membutuhkan kasih sayang, bahkan untuk makhluk kecil yang tak berdaya. Namun, suatu sore yang panas, keadaan mulai berubah. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari bersinar terik, dan udara yang terhirup begitu kering membuat setiap hembusan angin terasa seperti serpihan pasir yang tajam. Lila duduk di teras rumahnya, memandangi jalan yang sepi dengan segelas teh di tangan. Tiba-tiba, seperti biasa, kucing itu muncul dari balik semak-semak, berjalan dengan langkah berat menuju pintu rumah Lila. Namun, ada yang berbeda kali ini. Kucing itu tampak lebih kurus dari sebelumnya, tubuhnya tampak terbungkuk, dan gerakannya terlihat lemah, seperti ia kesulitan untuk berdiri. Matanya, yang dulu begitu cerah, kini tampak suram dan lelah. Tentu saja, Lila tidak peduli. Ia melirik sekilas, lalu kembali meneguk tehnya dengan malas. Kucing itu berhenti tepat di depan pintu, menatap Lila dengan mata yang penuh harapan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sebuah keputusasaan yang dalam. Kucing itu mencoba mengangkat kakinya yang gemetar, dan dengan susah payah, ia merangkak mendekat. Namun, Lila hanya mendengus. "Kamu lagi? Bukankah aku sudah bilang, carilah makan sendiri?" katanya dengan suara kasar. Kucing itu tidak bergerak. Ia hanya duduk di sana, tak mampu lagi untuk pergi. Tubuhnya yang kurus dan lemah hanya bisa menatap Lila dengan penuh rasa sakit, seolah memohon untuk sedikit kebaikan. Namun, Lila hanya menatapnya tanpa empati, melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.
Sesaat kemudian, kucing itu mendongakkan kepalanya, mencoba menggeliat, dan terdengar suara parau keluar dari tenggorokannya. Seperti sebuah desahan terakhir, tubuh kecil itu akhirnya terkulai lemas di depan pintu rumah Lila. Lila menatapnya, namun kali ini tidak ada perasaan apapun yang muncul. Ia merasa terganggu karena kucing itu ada di sana, menghalangi pandangannya. Lila berdiri dan membuka pintu. "Pergi sana, kamu mengganggu," katanya sambil mengangkat kakinya untuk menendang tubuh kucing yang tergeletak di sana. Dengan gerakan kasar, ia menendang tubuh kecil itu hingga terdorong ke sisi jalan. Kucing itu terjatuh, dan tubuhnya terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di bawah pohon tua yang ada di tepi jalan. Lila menutup pintu dengan cepat, kembali ke dalam rumah, dan melanjutkan rutinitasnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tidak ada suara penyesalan yang muncul, seolah-olah tidak ada yang penting dari kejadian itu, dan dunia seakan berhenti di luar rumahnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah Lila sadari. Kucing itu tidak pernah datang kembali. Hari-hari berlalu, dan Lila terus hidup dalam kesendirian, tanpa menyadari bahwa ada satu hal yang hilang dari kehidupannya. Setiap hari, kucing itu tidak lagi muncul di teras rumahnya. Ia tidak tahu apakah kucing itu pergi mencari tempat lain, atau mungkin kucing itu telah pergi untuk selama-lamanya. Waktu berlalu begitu cepat, musim berganti, dan Lila menjalani kehidupan yang hampir sama setiap hari. Ia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di luar rumahnya. Tidak ada perubahan yang berarti. Ia hanya sibuk dengan rutinitasnya sendiri. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Lila. Setiap kali ia membuka pintu, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sebuah kekosongan yang sulit ia jelaskan. Kadang, saat ia sedang duduk di teras dengan secangkir teh, pandangannya akan terhenti pada ruang kosong di depan rumah. Tempat kucing itu dulu sering duduk menunggu. Tidak ada yang mengisi tempat itu, hanya angin yang berhembus sepi. Suatu pagi, saat Lila sedang menyapu halaman, ia melihat seekor kucing lain datang ke dekat rumahnya. Kucing itu tampak sehat, bulunya mengilap, dan tubuhnya lebih gemuk dibandingkan kucing yang dulu sering datang. Namun, meskipun kucing itu lebih terlihat sehat, Lila merasa ada yang aneh dengan cara ia menatapnya. Tatapan kucing itu mengingatkan Lila pada sesuatu yang telah lama hilang, sesuatu yang dulu pernah ada, namun kini terasa seperti kenangan yang terlupakan. Ia merasa seolah ada suara bisikan yang mengingatkannya tentang kucing yang dulu sering datang, yang tidak pernah ia pedulikan. Kucing yang ia abaikan hingga akhirnya terkulai lemas, tidak pernah mendapatkan sedikit pun perhatian darinya. Lila merasakan sebuah perasaan yang aneh di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu bukan rasa kasihan, bukan pula rasa simpati. Itu adalah penyesalan yang begitu mendalam, sesuatu yang tiba-tiba muncul dan membuatnya terhimpit dalam rasa bersalah yang tak terkatakan. Ia kembali teringat akan hari terakhir kucing itu datang. Hari ketika ia menendangnya tanpa rasa ampun. Wajah kucing itu masih jelas terbayang di benaknya. Mata penuh harap yang kini seolah-olah mengejeknya, mengingatkan bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Lila merasa seperti tenggelam dalam kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Hujan mulai turun malam itu. Rintikannya perlahan mengisi udara yang dingin dan sepi, membasahi tanah yang sudah lama kering. Lila duduk di kursinya, mata menatap kosong keluar jendela. Ia merasakan sebuah kekosongan yang begitu dalam, yang semakin menghimpitnya. Suara hujan terdengar begitu melankolis, menambah rasa hampa yang ia rasakan dalam hati. Di luar, angin menggerakkan dedaunan yang basah. Di bawah pohon tua dekat rumahnya, tempat kucing itu terakhir kali terjatuh setelah ia menendangnya, ada jejak-jejak bekas tubuh yang tertinggal di tanah. Walaupun sudah berlalu berhari-hari, tanah itu tetap meninggalkan jejak. Lila tidak tahu mengapa, tapi setiap kali hujan turun, ia merasa seolah kucing itu masih ada di sana, mengawasinya dengan mata penuh penyesalan.
Pikiran Lila selalu kembali pada saat-saat ketika kucing itu pertama kali datang ke rumahnya. Suara lembut kucing itu memohon untuk diberi sedikit makanan. Sebuah permohonan yang begitu tulus, namun selalu ditolak. Setiap kali ia ingat betapa kejamnya ia terhadap makhluk tak berdaya itu, hatinya semakin merasa sesak. Ia ingin menjerit, ingin merasakan sesuatu yang lebih daripada sekadar penyesalan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kucing itu sudah tidak ada lagi, dan Lila hanya bisa bergulat dengan perasaan bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Namun, di malam itu, Lila teringat pada sebuah hal yang sangat ia ingat dari kucing itu. Suara lembutnya yang terdengar saat ia datang dengan penuh harapan. Suara yang mengingatkannya pada rasa cinta dan perhatian yang telah lama hilang dari hidupnya. Kucing itu bukan hanya datang untuk mencari makanan. Ia datang karena ia merasa ada sesuatu yang hilang. Seperti halnya Lila. Kucing itu mencari kasih sayang, sementara Lila menutup hatinya dari segala sesuatu yang dapat memberinya kebahagiaan. Tiba-tiba, Lila merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia hindari. Ia bergegas keluar dari rumah, menembus hujan yang semakin deras, dan berjalan menuju pohon tua di dekat jalan. Setiap langkahnya terasa berat, dan pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan kucing itu. Ia berhenti di bawah pohon itu, menatap tanah basah di bawahnya, tempat yang dahulu menjadi saksi bisu dari perbuatan kejamnya. Kucing itu, bisiknya dalam hati, "Aku telah membunuhnya dengan tanganku sendiri." Kata-kata itu terngiang keras dalam benaknya, seolah mereka melukai dirinya lebih dalam dari sebelumnya. Lila berlutut di tanah, merasakan dinginnya tanah yang basah oleh hujan. Di bawah pohon itu, ia menatap langit yang gelap, dan seolah-olah langit itu juga memandangnya dengan kesedihan yang tak terucapkan. Semuanya terasa begitu gelap dan hampa. Beberapa saat kemudian, Lila terduduk di tanah, menangis terseduh-seduh. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan kucing itu, tetapi juga karena kehilangan dirinya sendiri. Ia menangis karena ia telah menjadi orang yang begitu keras hati, yang tak peduli dengan makhluk lain, bahkan dengan dirinya sendiri. Ia menangis karena ia sadar bahwa penyesalan itu datang terlambat, dan ia tak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Beberapa hari setelah malam itu, Lila tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, bayangan kucing itu muncul dalam mimpinya. Wajah kucing itu yang dulu penuh harap kini berubah menjadi penuh kesedihan. Lila merasa seolah kucing itu terus mengikutinya, mengingatkannya tentang kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Setiap pagi, ketika Lila membuka pintu rumahnya, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Tidak ada lagi kucing yang datang untuk menatapnya. Tidak ada lagi suara lembut yang memohon sedikit makanan. Hati Lila terasa semakin sesak setiap kali ia menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ia merasa seolah-olah dunia telah mengabaikannya, seperti ia mengabaikan kucing itu dulu. Malam-malamnya menjadi semakin gelap, dan setiap detik terasa begitu panjang. Lila merasa terpenjara dalam penyesalannya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Kucing itu sudah pergi, dan tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Suatu malam, Lila duduk di kursi favoritnya, memandangi foto suaminya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Ia merasa seolah-olah dunia ini menuntutnya untuk menerima kesendirian, untuk merasakan sakit akibat perbuatannya sendiri. Semua yang ia lakukan seakan hanya menambah kesedihan yang terus menggerogoti jiwanya. Sambil menatap foto itu, ia merasa bahwa ia telah kehilangan dua hal yang sangat berharga dalam hidupnya, suaminya dan kucing itu. Kedua-duanya pergi, meninggalkan dirinya dengan seberkas penyesalan yang tak terobati. Lila merasakan betapa kosongnya hidupnya, dan betapa ia telah menghabiskan banyak waktu dalam keegoisannya. "Maafkan aku," bisiknya pelan, meski ia tahu tidak ada yang bisa mendengarnya. Hujan turun lebih lebat pada malam itu, mengguyur desa dengan deras.
Suara hujan yang beradu dengan atap rumah dan gemuruh angin membuat malam itu terasa begitu sepi. Di dalam rumah, Lila masih terjaga, duduk dengan cemas, merasakan beban berat yang menghambat nafasnya. Sejak malam itu, ia seakan-akan terperangkap dalam dunia yang gelap, penuh dengan kenangan dan penyesalan yang mengganggunya. Bayangan kucing itu, dengan mata besar yang penuh harap dan tubuhnya yang ringkih, terus mengikutinya, menyiksa pikirannya setiap saat. Lila menyusuri rumahnya dengan langkah perlahan, berusaha mencari sedikit ketenangan. Namun di setiap sudut rumah, seolah-olah ada yang mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia buat. Di meja makan, tempat ia sering menyantap sarapan, Lila ingat akan kucing yang selalu berdiri di sana, menunggu sedikit sisa makanannya. Di luar jendela, pohon tua yang sering menjadi tempat kucing itu beristirahat tampak begitu sunyi dan gelap. Semua terasa kosong, tak ada lagi kehidupan yang memberi warna pada harinya. Lila berhenti di depan pintu yang dulu sering ia buka untuk menendang kucing itu pergi. Dengan jari yang gemetar, ia membuka pintu perlahan dan melangkah keluar. Meskipun hujan masih turun dengan deras, ia merasa seperti berada dalam dunia yang terpisah. Sebuah dunia di mana ia hanya dikelilingi oleh penyesalan yang semakin menyiksanya. Di luar, tanah basah berkilauan dalam cahaya rembulan yang samar. Lila mendekati pohon tua di dekat jalan, tempat kucing itu terakhir kali jatuh setelah ia menendangnya. Tanah itu, meskipun sudah lama, masih meninggalkan jejak-jejak yang tak hilang. Lila menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya, seolah ingin merasakan perasaan yang telah lama ia abaikan. Perasaan yang dulu ia tutup rapat-rapat. "Maafkan aku," Lila berbisik, suaranya serak dan penuh sesal. "Aku tidak tahu betapa besar artimu. Aku terlalu keras. Namun, tentu saja tidak ada yang mendengar." Kucing itu tidak pernah lagi kembali. Tidak ada lagi yang bisa Lila lakukan selain merasakan setiap detik berlalu dengan penyesalan yang terus menggerogoti hatinya. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada lagi yang bisa mengubah perbuatannya. Lila berdiri di sana dalam diam, menatap tanah yang kini menjadi saksi bisu dari setiap keputusan salah yang pernah ia buat. Waktu terasa terhenti. Ia merasa bahwa segala sesuatunya telah berlalu begitu cepat, dan kini tidak ada lagi yang tersisa selain kesedihan yang mendalam. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Hujan terus turun, seakan mencuci segala kepedihan yang ada di dunia ini, tapi tetap tidak bisa menghapus kesalahan yang telah terjadi. Lila kini merasa semakin terisolasi, terperangkap dalam hidupnya yang sunyi dan penuh dengan penyesalan. Dia tidak bisa melupakan kucing itu. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap hari yang ia jalani, bayangan kucing itu terus menghantui. Suatu pagi, Lila terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah kehilangan makna. Meskipun rumahnya tampak sepi dan sunyi, Lila merasakan sebuah kesepian yang lebih dalam dari sekadar ketidakhadiran suara atau orang lain. Ia merasa seolah dunia ini menuntutnya untuk melihat kembali apa yang telah ia lakukan, mengingatkan dia akan kebenaran yang tak bisa ia elakkan. Ia kembali ke pohon tua di luar rumahnya, tempat yang dulu sering menjadi tempat berlindung kucing itu. Di sana, di bawah hujan yang masih mengguyur deras, Lila berlutut dan menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan, jatuh perlahan di pipinya. Semua rasa sakit, penyesalan, dan kesedihan yang selama ini ia tahan, akhirnya keluar dalam bentuk tangisan yang begitu dalam. "Aku tahu ini salah. Aku tahu. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi," Lila berkata dalam isak tangisnya. "Tapi aku sangat menyesal. Kucing itu hanya ingin kasih sayang, hanya sedikit perhatian. Aku terlalu egois." Waktu terasa semakin berat bagi Lila. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memperbaiki semua yang telah terjadi. Kucing itu telah pergi, dan ia tak bisa kembali lagi.
Namun, di saat-saat seperti itu, Lila merasakan bahwa penyesalan, meskipun terasa menghancurkan, telah memberinya pelajaran berharga. Ia mengerti bahwa ia harus berubah, bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia menyeka air matanya dan menatap langit yang mulai cerah setelah hujan. Lila berdiri perlahan dan menatap pohon itu sekali lagi, seolah mengucapkan selamat tinggal. Ia tahu bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak ada lagi kucing yang bisa ia beri kasih sayang, tetapi setidaknya ia bisa mulai memperbaiki dirinya, menerima penyesalannya, dan belajar untuk lebih peduli pada sesama. Dengan langkah yang berat, Lila kembali ke rumahnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, ia masih memiliki kendali atas masa depannya. Mungkin, untuk pertama kalinya, Lila merasa sedikit damai. Namun, damai itu datang dengan harga yang sangat mahal. Sebuah penyesalan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Hari-hari setelah itu berjalan dengan lambat bagi Lila. Meski penyesalan yang begitu mendalam terus menghantui dirinya, ia mulai merasa ada sedikit perubahan dalam dirinya. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Setiap kali ia berjalan melewati pohon tua di halaman, atau melihat anak kucing yang baru saja lahir di desa, bayangan kucing itu kembali muncul. Tatapan penuh harap dan rasa sakit yang dulu pernah ia abaikan tetap hidup dalam setiap sudut pikirannya. Namun, meskipun perasaan itu begitu berat, Lila tahu bahwa ia tidak bisa hidup selamanya dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memulai langkah kecil untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa penyesalan itu tak akan pernah hilang. Setiap pagi, ia mulai menanam bunga-bunga di kebunnya. Bunga-bunga yang indah dan berwarna cerah. Bunga-bunga itu menjadi simbol dari keinginan Lila untuk mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya dengan hal-hal yang lebih baik. Ia berusaha untuk belajar memberi, tidak hanya pada makhluk lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Suatu sore, saat Lila sedang menyiram tanaman di kebunnya, ia mendengar suara lembut dari luar. Suara itu begitu familiar, mengingatkannya pada suara yang dulu sering ia dengar di depan pintu. Lila menoleh, dan dengan hati yang berdebar, ia melihat seekor kucing kecil berdiri di pinggir jalan, memandangnya dengan mata besar yang penuh harap. Kucing itu tidak sebesar kucing yang dulu datang, tapi matanya mengingatkan Lila pada bayangan kucing yang telah ia abaikan. Kucing itu tidak datang dengan agresi atau kebencian, hanya dengan harapan yang tulus, seolah ingin meminta sedikit perhatian, seperti kucing yang dulu. Lila terdiam beberapa saat, menyadari bahwa ini adalah ujian kecil bagi dirinya. Sejenak, ia merasa terperangkap antara rasa bersalah yang begitu dalam dan keinginan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Meskipun kucing itu tidak pernah datang untuk meminta lebih dari sedikit kasih sayang. Lila merendahkan tubuhnya perlahan, mendekatkan diri pada kucing itu. Ia menatap mata kucing itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sesuatu yang kembali menghangatkan hatinya. Dengan hati yang penuh keraguan, Lila mengambil sedikit makanan dari dapur dan meletakkannya di depan kucing kecil itu. Kucing itu dengan cepat mendekat dan mulai memakannya, seolah-olah tidak ada apa-apa yang salah, seolah-olah dunia ini masih memberi ruang untuk harapan dan kebaikan. Lila duduk di sana, menatap kucing itu, merasa seolah-olah masa lalunya mulai terbayang di depan matanya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, tetapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Dengan langkah kecil seperti ini, ia mulai belajar untuk memberi, tidak hanya pada kucing itu, tetapi juga pada dirinya sendiri, pada dunia yang telah ia abaikan begitu lama. Beberapa minggu berlalu setelah Lila memberi makan kucing kecil itu. Setiap kali ia melihat kucing itu datang, ia merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya. Meskipun perasaan bersalah masih sering datang, dan meskipun bayangan kucing yang dulu tetap mengikutinya, Lila mulai menyadari bahwa
penyesalan bukanlah akhir dari segalanya. Penyesalan itu adalah panggilan untuk berubah, untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan untuk belajar menerima bahwa kita semua, termasuk dirinya, hanya manusia yang dapat melakukan kesalahan. Lila mulai merawat kucing kecil itu dengan penuh perhatian. Setiap hari, ia memberi makan kucing itu, membersihkan tempat tinggalnya di sudut rumah, dan memastikan kucing itu merasa nyaman. Ia juga mulai membuka diri kepada orang-orang di sekitarnya. Perlahan, Lila mulai keluar dari keterasingan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia mulai berbicara dengan tetangga-tetangganya, menawarkan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mencoba untuk lebih peduli terhadap makhluk hidup di sekitarnya, baik manusia maupun hewan. Namun, meskipun ia mulai membuka diri, hati Lila tetap penuh dengan kenangan tentang kucing yang dulu. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, ia sering teringat pada saat terakhir kucing itu datang ke rumahnya. Matanya yang penuh harap, tubuh yang lemah, dan langkahnya yang terhuyung-huyung. Semua itu menjadi pengingat bahwa kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk benar-benar memahami nilai dari kasih sayang dan perhatian. Di suatu pagi yang cerah, Lila berdiri di teras, memandangi kebunnya yang kini dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Kucing kecil itu bermain di halaman, berlari-lari dengan lincah, seolah menikmati kehidupan yang diberikan padanya. Lila menatapnya dengan senyum yang tulus, merasakan kedamaian yang perlahan mulai mengisi hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna, dan penyesalan itu akan selalu ada di dalam dirinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bisa menerima masa lalunya. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Lila berbisik pada dirinya sendiri. Tapi aku bisa belajar untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang terlambat untuk mulai memberi, bahkan jika itu hanya sedikit. Dan di saat itu, Lila merasa seperti ada sedikit cahaya yang mulai memancar dalam hidupnya. Sebuah cahaya yang datang bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Sebuah penerimaan atas kesalahan yang telah ia buat, dan sebuah langkah kecil menuju penyembuhan.